utamanya kan sekarang diplesetinnya penyuapan ya. Iya. Nah, sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya, seperti itu. Dan ya pokoknya gini aja, yang penting pihak kepolisian sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dan mungkin semua kan keputusan itu kan mulai dari lidik, sidik sampai naik selanjutnya gitu. Itu kan udah dengan tahap bukti-bukti yang ada di kepolisian. Jadi yang cukup jelas. Ya jadi kalian tinggal tanyakan ke pihak kepolisian gitu. Dan intinya poinnya di sini, tolong jangan tergiring opini karena jangan karena kita tidak suka berbicara, tidak suka merespon apa-apa. Jadi jangan gampang tergiring opini karena kan sekarang penyuapan segala rupa, sedangkan kepolisian saja sudah memegang buktinya dan sudah membuat ini semua berproses gitu. Makasih. Berharap 4 miliar itu balik gak sih dokter? Serahin sama penyidik itu, kita nggak tahu. Terkait rekaman dokter gimana dokter rekaman? Tadi udah dijelasin. Udah dijelasin ya. Dokter 4 miliar ternyata untuk bayar cicilan rumah, tanggapan dokter gimana sih dokter? Nah aku nggak tahu pokoknya. yang jelas pokoknya doain yang terbaik buat kita, buat semuanya, buat kakak-kakak semua pokoknya. Dan proses itu tidak akan terjadi. Dokter kasihan tidak dokter dengan NM punya anak-anak kecil dokter. Sama saya juga soalnya punya anak. Kita juga sama punya anak, ya kan? Ya, punya anak. Intinya gue sih pengennya sidang ini terbuka ya, kalau bisa live, karena ini adalah kasus yang sangat lucu banget. Beberapa bulan udah jadi tersangka, sinting, dan pemerasan. Nanti kan di persidangan hakim bakalan nanya ke si Bawang, ya kan, ke si Gladys, karena mukanya putih banget, putih dempul kali ya, gue nggak tahu itu putih jenis apa. Gue baru itu ngeliat muka orang tuh aneh banget putihnya gitu, nggak natural gitu ya. Terus itu apa ya kalau dibilang, kan hakim nih bakalan nanya ya, kenapa kamu memberikan duit ke si Nikita sekian atas dasar apa? Terus lo jawab pemerasan apa bego? Nah itu gue pengen tahu tuh di situ. Nah makanya gue pengen ini sidangnya terbuka. Dan untuk mafia skincare, sadar ya, kalau bisa nih bulan Ramadan pada tobat deh lu pada gitu. Modal sekian lo jual sekian. Haduh, mengerikan sekali. Neraka jahanam. Ya, apalagi si SS, si Sela Sokia itu yang pernah sok ngedumelen gue gitu ya. So oke, so iye, nyatanya lu ya. Aduh, emosi banget gue. Nyatanya lu apa? Ngumrohkan waria. Lu tuh cocoknya di penjara, lu itu yang cocoknya di penjara ya. Itu udah namanya penistaan agamanya ya. Kenapa nih Sela ini gak di penjara? Udah jelas-jelas itu udah penistaan ya, sangat-sangat dia tahu waria tapi dia mengumrohkan si waria ini. Kenapa lo gak di penjara? Ini pertanyaan yang sangat-sangat gue pengen tahu nih dari pihak kepolisian. Kenapa, alasannya apa? Menyiram lagi, penyiraman bunga atau kenapa dokter Reza kasih uang? Itu yang harus diselidiki. Teman-teman pahami nih, aduh. Ada 120 atau 130 pertanyaan yang sudah diajukan untuk Nikita Mirzani. Terus untuk Mail itu ada 99 pertanyaan. Sekarang kan Nikita Mirzani ditahan, masih dalam proses penyidikan. Dia ditahan begitu. Ada dasar-dasar penahanannya, salah satunya jangan sampai melarikan diri dan lain-lain kan. Itu yang harus kalian pahami. Yang kedua, kalau misalnya kasus ini sudah dianggap kelar oleh kepolisian, dia kan masih harus nyetor berkas ke jaksa. Ini gampang sekali penjelasanku ini. Nyetor berkas ke jaksa, jaksa review lagi, melihat apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan pasal, apakah sudah sesuai dengan aturan. Kalau jaksanya bilang sudah sesuai, itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau jaksanya menganggap itu tidak memenuhi unsur, jaksanya juga bilang ternyata tidak pas kronologi ataupun laporan yang dilaporkan atau yang disangkakan, yang didugakan oleh untuk Nikita Mirzani, itu bisa jadi lepas. Itu baru di kejaksaan. Kau bayangkan kalau misalnya lanjut di kejaksaan, jaksanya menuntut, masih ada lagi pengadilan. Kalau misalnya di pengadilan kalah, masih bisa lagi banding. Coba kalian lihat itu. Kan itu gampang penjelasannya. Tapi nanti kita lihat, ini kan sekarang masih tahap penyidikan, ditahan di proses penyidikan. Jadi jangan dulu, dan tidak mungkin menurut saya, tidak mungkin
penyidik tidak menanyakan persoalan ini. Tapi persoalan kenapa mereka menilai seperti itu ya kita nggak tahu. Kita serahkan aja. Dan yakin pasti PH-nya si Niki itu berpikir pengacara senior itu bro, bukan kaleng-kaleng. Mantap. Subjek hukum yang diatur dalam KUHP. Dan memang Nikita ini dijerat dengan pasal dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun dengan pasal berlapis. Nah, jika kasus ini berlanjut ke pengadilan, maka semua pasal yang diterapkan terhadap Nikita Mirzani akan diuji di muka persidangan. Apakah Nikita bersalah ataupun tidak bersalah? Nanti kita lihat, nanti itu adalah kewenangan dari majelis hakim. Jika memang nanti berkas yang dinilai oleh penyidik Polda Metro Jaya kemudian itu akan menjadi P 21, maka itu akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Kemudian perlu juga kita tahu bersama bahwa hukum di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi tersangka ataupun terdakwa wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bicara soal Nikita Mirzani menerima uang sebesar 4M yang awalnya ditawarkan 5M. Justru di sini jadi pertanyaan besar. Kok dari pihak Reza Gladys menyerahkan uang sebesar itu 4M dengan tidak ada yang namanya barang yang diberikan oleh Nikita ataupun jasa? Ini kan jadi tanda-tanda besar. Kenapa uang sebesar itu 4M lalu kemudian diserahkan kepada Mail yang notabene adalah asisten Nikita Mirzani? Nah, ada apa? Apakah ada istilah itu, ada udang di balik batu? Kita tidak tahu. Cuma kan jadi pertanyaan besar. Ini bukan uang kecil. 4M diserahkan tanpa ada jasa, tanpa ada barang. Nah, ini akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat atau netizen. Soal apakah itu menjadi senjata makan tuan, tapi kembali saya katakan tadi bahwa mereka telah menyerahkan. Oke, Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka. Tapi kemarin kejadian overclaim kok dilepas bebas ya? Gak ada penangkapan. Seharusnya menurutku ya, seharusnya tanpanya adanya laporan mereka udah diringkus. Karena apa? Dia membodi masyarakat dengan overclaim, merusak wajah masyarakat Indonesia. Miris aja sih, jujur aja ya. Oke bener, sekarang mereka para owner-owner udah memperbaiki produknya. Tapi sebelumnya kan mereka menjahati masyarakat. Gimana itu? Sumpah bener-bener miris. Nikita Mirzani telah ditahan Reza Gladys, bukan keinginan saya. Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra telah ditahan atas kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Nikita Mirzani dan Mail Sani tengah ditahan di Polda Metro Jaya. Terkait penahanan Nikita Mirzani itu, Reza Gladys mengatakan bahwa ini bukanlah keinginan dirinya. Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada niatan untuk berseteru dengan siapapun. Ini bukan kehendak kami, ini bukan keinginan kami. Tapi mau bagaimana lagi, karena ini mungkin salah satu cara untuk membela diri. Ya, mau gimana lagi, tapi ini bukan yang kami inginkan, ungkap Reza Gladys dilansir detik.com. Kakak ipar Siti Badriah itu mengaku dirinya hanya ingin mencari keadilan dan kebenaran atas kasus yang menimpa dirinya. Kita nggak mau ini semua terjadi, kita nggak suka keributan, dan bahkan teman-teman di sini boleh lihat mana pernah kita melakukan keributan. Tapi mau nggak mau untuk membela diri, mungkin ini salah satunya, tuturnya lagi. Sementara itu, Akta Bang Mufid, suami Reza Gladys, mengatakan mereka akan menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian. Ia pun berharap kasus ini dapat segera diselesaikan. Pokoknya semuanya kita serahkan ke polisi aja ya, karena kami ingin keadilan dan kebenaran, ujar At-Taubah Mufid. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dan Mail Saputra dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys atas kasus dugaan pemerasan dan pengancaman.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Arifin telah membenarkan status penahanan Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra. Kombes Adi Arifin mengatakan tim penyidik akan mendalami perkara dugaan pemerasan dan pengancaman tersebut seraya melengkapi berkas untuk melimpahkan kasus Nikita Mirzani itu di kejaksaan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka yaitu NM dan IM, kemudian dilakukan gelar perkara lagi. Selanjutnya penyidik telah menahan terhadap kedua tersangka, ungkap Kombes Pol Adi Adi, Kabid Humas Polda Metro Jaya saat ditemui di kantornya Selasa 4 Maret 2025. Untuk 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik sambungnya lagi.